Satu, dia bilang, Om, saya tidak pernah hamil. Yang kedua, Om, saya tidak pernah aborsi. Om, saya nggak pernah berhubungan badan dengan Fadil. Yang ambil perawan saya, ini orangnya. Ini saya sudah bentuk tim. Masuk kau Hotman. Baru head to head. Di luar pengadilan. Kan seru. Supaya jangan cuap-cuap. Turun gunung lah, naik sungai lah, hanyut lah. Mungkin begitu barangkali. Udah kau masuk. Kenapa? Supaya terlihat kualifikasi keilmuan masing-masing. Dan sejauh mana dia mengatur strategi versinya, strategi versi saya. Kalau di kasus Fadel dan Loli, laporan MM, saya hakul yakin memang tak bisa lagi dipaksakan karena ini harus case close, bos. Kenapa saya bilang case close? Sebab Loli sudah bercerita semua, baik ketika dia diperiksa di Polda Metro yang dilaporkan NM saya membuka data pribadi anak di bawah umur, baik juga di Polres. Satu, dia tidak pernah. Dia bilang, Om, saya tidak pernah hamil. Yang kedua, Om, saya tidak pernah aborsi. Yang ketiga, Om, saya nggak pernah berhubungan badan dengan Fadil. Berikutnya, Om, yang ambil perawan saya, ini orangnya. Diomongin. Om, selama saya di UK begini. Dari keterangan dia dan yang disampaikan Fadil sinkron. Yang disampaikan Mama Eda atau Eda dan Ibu Juliana sinkron. Dan dia yang bilang, saya yang suruh kok ke Fadil dengan Kak Martin supaya USG itu disampaikan oleh pengacara Om Rasman. Kalau Loli kemarin nggak keburu dijemput paksa, kan aku sama Fadil mau ketemu Om. Makanya saya datang mau ketemu Om. Saya tanya, kenapa kamu cari Om? Saya yakin Om bisa selesaikan. Nah, pertemuan kami yang singkat itu memang sangat membuat dia, saya lihat, nyaman. Dan istri saya memang dia paham psikis anak ini. Ditambah anak saya juga Khalif, pegang-pegang rangkul-rangkulan. Anak ini sudah terbiasa menyesuaikan diri dengan situasi. Makanya dari kasus ini untuk Fadil, saya harapkan dan saya desak agar segera dihentikan. Nah, justru yang harus naik adalah laporan saya terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik melalui undang-undang IT dan laporan saya terhadap penganiayaan, dugaan penganiayaan. Gitu. Jadi kasus ini tentang Loli di safe house sangat aman dan disepakati dengan 4 lembaga yang menangani Loli bahwa NN tidak diperkenankan bertemu dengan Loli sampai Loli dewasa 4 bulan lagi. Dan kalau Loli ngomong ke saya, sampai kapanpun gue nggak mau manggil dia mama, tapi terserah Loli. Minimal 4 bulan ini gue jagain dia. Ada wartawan yang nanya, Bang, abang sudah siap nerima Loli? Siap, istri saya siap. Loli tinggal pilih, mau di rumah saya di Medan juga ada, anak saya juga ada, dokter juga di sana ngurusin, di sini juga Bu Ade Medan. Kita semua siap. Saya akan anggap dia sebagai anak saya yang ke-9. Walaupun Loli sudah dewasa, saya sudah berikrar dan keluarga dan Loli, dia anak saya yang ke-9. Dia 18 tahun, dia akan seperti apa? Kalau Loli nanti selesai, ingin menyelesaikan SMA-nya, paket C misalnya, kita sesuaikan dari pendidikan di UK, saya yang urus pendidikan dia. Karena saya kira dia menyelesaikan paling nggak SMA, baru dia menempuh kehidupan rumah tangga dia. Segitunya kita kan, bukan saya mau cari nama, enggak. Memang kami berpikir begitu. Jadi tidak ada yang namanya sekarang, oh ini saya ibunya, saya jaga, nggak gitu lagi. Dan kenapa negara membawa dia ke rumah sakit Polri
Karena lembaga ini sudah paham keterangan Loli dan yang saya sampaikan itu logik, sehingga Loli diselamatkan. Begitu.